dalam streaming online. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama dengan tema Gaya Hidup Kerajaan Surga, Sederhana namun bernilai dan berdampak. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berkerinduan untuk bergabung atau ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau menemui majelis jemaat setelah kebaktian. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Bekasi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen membangun bersama, serta ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa warta jemaat pada Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, berita duka. Telah meninggal dunia ibunda dari Ibu Monalisa Borusitorus, wilayah 11, yang bernama Ibu Murni Pasaribu, dalam usia 65 tahun di perumahan Mutiara Gading Rivera, dan akan dimakamkan siang ini. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang dikuatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, ibadah peneguhan pengurus dan komisi akan dilaksanakan pada minggu ini, tanggal 26 Juli 2020, pada ibadah pukul 9 dan peneguhan komisi ibadah keempat pukul 17 atau ibadah yang keempat. Mohon perhatian jemaat sekalian. Yang ketiga, GKP Bekasi untuk ibadah kategorial KRT live via Zoom meeting pada hari Rabu 5 Agustus pukul 19.30. Mohon perhatian jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk warta selanjutnya akan ditampilkan dalam slide berikut ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kesederhanaan cinta kasih Tuhan begitu nampak. Ketika kita boleh bangun dan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, disitulah nampak pemeliharaan Tuhan. Ketika terbangun kita masih boleh bernapas lega dengan sapaan udara yang segar. Itulah cinta kasih Tuhan. Ketika kaki boleh melangkah dan tubuh boleh bergerak, disitulah bukti kasih Tuhan nyata. Ketika kita saling mencintai, disitulah kebaikan Tuhan terpancar. Marilah melalui segala kesadaran dan cinta kita, berbakti pada Tuhan dan memuji namanya. Kita bersaat teduh sejenak.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus datang berbakti kepadanya pada hari ini. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mencintaimu dengan sederhana. Sesederhana kami yang boleh disambut setiap pagi oleh hangatnya sinar matahari. Sesederhana ketika kami boleh mendengar suara burung yang saling menyapa. Sesederhana ketika kami boleh mengalami kecukupan dalam kebutuhan hidup kami. Sesederhana ketika kami boleh saling mengalami cinta dan pengampunan. Ya Tuhan, tuntun kami dalam kesederhanaan cinta-Mu. Di dalam-Mu, ya Kristus, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita dan mengaku dosa di hadirat Allah di dalam hati.
Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan dan perbuatan, yang menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu, seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Allah. Mazmur 116 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa datang dengan tulus kepada Allah dan mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Allah berkenan mengampuni dosanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
bagi kita yang boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan, di gereja ini, begitupun bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumahnya masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, yang pada pagi ini pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33, dilanjutkan ayat 44 hingga ayat 52. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita persiapkan bersama, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Allah, inilah kami umat-Mu yang datang merindukan firman-Mu. Kami membuka hati kami menyambut firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dalam kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab Matius 13 ayat 31 hingga 33 dan ayat 44 hingga ayat 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Perumpamaan tentang harta terbenam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya mau menyapa juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Kita bisa mendengar ya di hati kita yang bergema, karena saya yakin baik persekutuan di gereja ataupun di rumah-rumah menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, hidup di dunia ini bukan hanya tentang makan dan minum, bukan hanya tentang mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita. Tetapi ada yang lebih utama, yakni bagaimana kita boleh melakukan apa yang menjadi misi Allah atas dunia. Untuk itu kita semua dipanggil bersama sebagai umatnya. Kita dipilih sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang beriman. Hal tentang kerajaan sorga yang disampaikan oleh Kristus melalui beberapa perumpamaan sesungguhnya berbicara tentang bagaimana kita menjalankan hidup beriman kita di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang terkasih, pertama kita melihat perumpamaan tentang biji sesawi. Slide-nya bisa ditampilkan. Bapak Ibu yang terkasih, keunikannya ialah biji sesawi itu disebutkan biji yang paling kecil. Tetapi ketika sudah bertumbuh, dia menjadi tanaman sayuran yang paling besar. Bahkan tidak lagi seperti sayuran, lebih menyerupai pohon dengan ranting, dengan daun yang lebat, sehingga burung-burung pun bisa hinggap di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa maknanya? Pertama, benih iman sekecil apapun akan tumbuh subur bila terus dirawat. Jangan lihat kecilnya, tapi ketika benih yang kecil itu hidup karena dirawat, ditanam di tanah yang subur, diberi pupuk, disiram air, maka dari benih yang kecil itu akan tumbuh subur menjadi tanaman yang bisa bermanfaat baik untuk manusia, begitupun untuk hewan-hewan seperti burung-burung yang bersarang hinggap di tanaman sesawi itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merawat iman kita. Bagaimana caranya? Jangan lupa disiram air, jangan lupa diberi pupuk, yakni firman Tuhan. Yang kedua, dari biji sesawi ini kita belajar tentang signifikansi iman yang nampak dari kesetiaan kita pada hal yang kecil. Hal yang mungkin sering kali kita lupakan. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali pada profesi kita, pada aktivitas sehari-hari kita. Misalnya seorang pedagang. Tentu seorang pedagang ingin agar jualannya laku, betul nggak Bapak Ibu? Saya punya nenek ya, kakaknya nenek saya lebih tepatnya, punya warung. Di atas warungnya itu ditulis sabar menanti ya. Maklum yang namanya di kampung Bapak Ibu ya, yang jualan banyak, yang beli sedikit. Berharap agar pembeli datang. Tapi yang sering kali mungkin
Kita lupakan adalah bagaimana memperlakukan setiap pembeli itu dengan keramahan kita. Karena jangan sampai ada orang sekali beli, karena kita sebagai penjual mukanya asem ya, galak, bisa-bisa sekali datang nggak pernah datang lagi. Tapi mungkin misalnya ada tukang bakso, sebenarnya baksonya biasa saja, tapi penjualnya ramah sekali. Apa yang terjadi? Kita datang lagi ke sana. Soalnya mau minta minum tambah silahkan ya. Mau tambah saus sesukanya silahkan. Kalau tambah bakso ya bayar lagi ya. Contoh lagi, di sini ada Opa Aris sebagai seorang dokter, Opa ya, dokter anak. Kalau kita sebagai seorang dokter tidak menyapa dengan lemah lembut, mungkin anak-anak akan lari ya, Opa ya. Perlu juga ya, dalam profesi kita untuk tujuan yang besar, kita jangan melupakan hal yang kecil. Senyum, sapa. Dalam bertetangga, siapa yang mau dekat dengan kita kalau kita sebagai seorang tetangga tidak pernah menunjukkan keramahan? Padahal itu hal yang kecil, sederhana. Nah, firman Tuhan mengingatkan, ketika kita setia pada hal yang kecil, itu menunjukkan bahwa iman kita bertumbuh. Dan bukankah Tuhan juga berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Amin. Itu tentang biji sesawi. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, perumpamaan tentang ragi. Siapa di sini yang suka bikin kue? Kue donat kah, roti kah yang menggunakan ragi? Sesederhana ragi yang bisa membuat tepung itu berkembang. Ya. Nggak seperti masakan yang rumit, perlu bumbu dan sebagainya. Tetapi ragi dalam kesederhanaannya, warnanya tidak mencolok ya, tidak seperti mungkin bahan-bahan yang lain, tapi dia bisa menghamirkan, membuat tepung terigu yang 3 sukat itu bisa menjadi roti, bisa menjadi penganan yang nikmat, yang enak dan dinikmati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini ternyata Tuhan ingin mengajarkan kita tentang percaya pada kemampuan diri yang telah Tuhan karuniakan. Sebab yang sering menghambat orang untuk berkarya dan berdampak adalah ketika dia mulai merasa dirinya kecil dan melihat orang lain lebih hebat. Siapa sih saya? Orang gak kenal asal muasal saya. Mungkin di peta juga gak ada. Saya nggak tahu si borong-borong ada nggak di peta? Ada ya. Saya ini dari the lost world gitu ya. Orang nggak tahu saya, nggak mungkinlah saya jadi pemimpin, nggak mungkinlah saya punya peran yang besar. Perempuan, ya paling-paling Pak Pendeta saya mah di dapur, jadi istri, jadi ibu rumah tangga. Percayalah. Terpengaruh oleh bisikan orang lain yang mudah menjatuhkan kita. Mari sama-sama katakan percaya diri. Yang di rumah percaya diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah memakai setiap orang dengan caranya. Walaupun mungkin pada mulanya kita tidak bisa, tapi percayalah ketika kita berkata, ya Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi. Perumpamaan tentang ragi juga mengingatkan kita betapa pentingnya membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Ragi nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dicampur dengan tepung terigu. Kita tidak akan menjadi apa-apa tanpa kehadiran orang lain. Suami nggak akan jadi apa-apa tanpa istri yang setia mendampingi. Begitupun seorang istri perlu suami yang bertanggung jawab. Bukankah kita semua saling terhubung? Kita semua diciptakan dengan keragaman,
untuk saling melengkapi. Maka baiklah kita menjaga relasi yang baik dengan lingkungan, dengan siapapun yang kita jumpai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya perumpamaan tentang pukat. Sebelumnya disampaikan perumpamaan tentang harta yang terpendam, bahwa kalau kita sudah tahu di dalam Kristus ada keselamatan, jangan tukar dengan apapun juga. Amin. Walaupun mungkin kita harus bersusah payah di dunia ini, tapi biarlah Kristus milikku. Kalau dunia mengambil segalanya, seperti yang dialami Ayub, semua diambil, tapi dia tetap setia pada imannya. Demikian pun kita. Karena apa? Berhubungan dengan itu perumpamaan tentang pukat. Karena pada akhirnya, saudara-saudara, kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran atau kejahatan kita. Tuhan akan lihat pada akhir perjalanan kita, apakah kita tetap setia atau kita telah jauh dari Dia. Ada orang dari kecil dia mengikut Tuhan sampai tumbuh dewasa, tapi sangat disayangkan dia jatuh ketika usianya sudah tua. Ada orang melayani Tuhan luar biasa, tapi satu waktu dia kecewa. Misalnya karena istrinya sakit, dia anggap Tuhan tidak menolong sampai istrinya meninggal. Dia kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Dia sudah menerima harta sorgawi, tapi dia melepaskannya karena apa? Karena kecewa. Bapak Ibu Saudara, setialah sampai akhir. Dan kita tidak bisa menyembunyikan. Ketika kita hidup benar, Tuhan lihat. Ketika hidup kita nggak beres, Tuhan juga lihat. Kita bisa menutupnya dari orang lain, tapi tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Seperti pukat yang menyapu ikan-ikan itu, semua akan tertangkap, dan kemudian para nelayan akan memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Demikian juga Tuhan melihat dan akan memisahkan mana umat yang setia dan mana yang tidak memiliki iman yang sejati. Tidak semua perbuatan baik itu berkenan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan melihat motivasi dan ketulusan hati kita. Kita melihat ada banyak orang yang menolong, bagi-bagi, tapi kalau ditanya motivasinya apa? Ada yang motivasinya untuk dapat pujian, ada yang motivasinya untuk dilihat orang, ada yang motivasinya supaya dapat balasan. Mana yang Tuhan kehendaki? Lakukan dengan tulus, dengan sukacita, karena ketulusan itulah yang berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, ujilah hidupmu. Apa yang saat ini sedang kamu lakukan? Baik saja belum cukup bila tidak mengandung kebenaran. Benar belum cukup bila kita tidak setia. Dan lakukan itu semua dengan ketulusan. Pesan yang terakhir, hal kerajaan sorga itu tentang damai, sejahtera, dan hidup memberi dampak positif bagi sesama. Walaupun sederhana dan kecil yang kita lakukan, tapi ketika itu boleh memberi dampak bagi sesama, bagi dunia, maka nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan pada kita. Adapun nats firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mengiringi persembahan kita menaikkan pujian dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita sekaligus syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kami di tengah-tengah dunia untuk menjalankan apa yang menjadi misi Allah, menghadirkan kerajaan sorga, yakni tentang damai sejahtera, dan bagaimana kami boleh hidup berdampak bagi sesama. Mampukan kami Tuhan, dengan kemampuan dan segenap potensi yang Tuhan karuniakan pada diri setiap kami. Setiap pada hal yang kecil dan sederhana, namun dengan karya Roh Kudus kami yakin semua yang kami lakukan dengan tulus boleh berdampak besar
dalam hidup ini. Bapa, dalam persekutuan kami telah membawa persembahan, semua berasal dari-Mu Tuhan. Maka kami kembalikan sebagian dengan tulus dan sukacita untuk pekerjaan di kebun anggur-Mu di dunia ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang telah mempersembahkan. Begitupun bagi majelis jemaat yang akan mengelolanya, agar diberikan hikmat untuk dapat mengelolanya dengan baik. Semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, bagi kami yang datang ke rumah-Mu, ataupun bagi setiap umat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing, kami menyatukan hati kami, menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa-masa pemulihan, bagi mereka yang masih terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Yuli Hutajulu, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Raymond Oktosea, di mana hari ini juga boleh beribadah bersama kami. Kami yakin tangan Tuhan menjamah semakin menguatkan, memulihkannya. Bagi Ibu Yani Wijaya, Ibu Tialam Simatupang, bagi Bapak Cipto Yudi Harja, Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanyuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak kami Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede. Begitupun bagi saudara-saudara, kerabat, sahabat, dan siapapun yang kami kenal dalam keadaan sakit, kami berseru, Tuhan jamahlah mereka. Dan apabila ada di antara kami yang saat ini juga merasakan kelemahan-kelemahan tubuh, kami yakin bilur-bilur-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan. Kami mengingat akan saudara kami yang berduka, yakni Ibu Monalisa Sitorus, di mana Tuhan memanggil ibunda terkasih. Biarlah Tuhan hadir tengah keluarga yang berduka untuk memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Bapa, kami juga berdoa bagi peneguhan komisi dan pengurus wilayah yang akan dilangsungkan dalam ibadah pukul 9 dan pukul 5 sore, agar Tuhan hadir dan Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan, meneguhkan, memberkati saudara-saudara kami yang telah memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga mau berdoa bagi apa yang kami kerjakan setiap hari, tugas tanggung jawab kami, baik di rumah, di kantor, dan dimanapun berada. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena COVID-19, dalam hal perekonomian, ketiadaan pekerjaan, kesulitan usaha yang kami tekuni. Kami yakini Bapa, seperti Tuhan merawat burung pipit, menghiasi bunga-bunga bakung di taman, kami yakini Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan jadi sumber segala berkat. Kami imani dan kami aminkan bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan bawa sukacita dan damai sejahtera. Kami pun boleh menyalurkan sukacita itu melalui pewartaan kasih dimanapun kami berada. Bapa di sorga, inilah syafaat kami. Kami bawa bersama doa-doa di hati kami kepada Tuhan, sebab Tuhan yang tahu apa yang saat ini menjadi keluh kesah, apa yang saat ini menjadi penderitaan dan pergumulan kami. Kami letakkan semua di bawah kaki salib-Mu, karena kami yakin kasih karunia tercurah bagi kami ya Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami yakin kehendak-Mu lah yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus, kami pun bersama-sama hendak memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dengan memenuhi panggilan Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah dunia, walau kecil dan sederhana. Namun percayalah, hidup kita boleh berdampak, menghadirkan banyak perubahan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan KJ 247. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.